Oke, berikut ini materi minyak bumi untuk kelas 11 MIPA ya, kimia. Di materi minyak bumi ini kita akan membahas tentang komposisi minyak bumi, kemudian pembentukan minyak bumi, pengolahan dari minyak bumi, ini bumi ya saya ketik, terus asap buang kendaraan bermotor dan bensin produk minyak bumi. Komposisi minyak bumi itu sendiri adalah jenis nyawanya hidrokarbon, jadi paling banyak C dan H unsurnya. Contoh pada alkana, sikloalkana, dan aromatis. Sedangkan senyawa belerangnya itu sekitar 0,1 sampai 7%, sangat kecil. Komposisi terbanyaknya adalah 90 sampai 99% itu hidrokarbon ya. Senyawa nitrogen ada tapi kurang dari 1%, 0,001 sampai 0,9%. Ini pada senyawa pirol dengan rumus C4H5N. Kemudian senyawa oksigen itu sekitar 0,01 sampai dengan 0,4%, rumusnya asam karboksilat RCOH dan organologam, logam lain yang ada di dalam minyak, bisa logam nikel atau yang lain, sangat kecil, hampir diabaikan. Proses terjadinya minyak bumi berdasarkan teori duplex menyatakan bahwa jasad renik, hewan atau tumbuhan yang telah mati terbawa air sungai bersama lumpur mengendap di dasar laut. Kemudian dalam jutaan tahun, suhu tinggi, tekanan oleh lapisan di atas jasad renik di bumi ini menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak dan gas. Lumpur yang bercampur dengan jasad renik berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Bintik minyak dan gas bergerak ke tempat bertekanan rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap berupa batuan kedap. Pengolahan minyak bumi bisa kita lihat kalau di Indonesia ada Pertamina gitu. Ini di sini minyak mentah atau crude oil yang diperoleh ditampung dalam kapal tanker, biasanya kalau dari lautan lepas, kemudian dialirkan melalui pipa-pipa di stasiun tangki pada kilang minyak. Ini lihat, ini ada lokasi kilang minyak. Kalau di Indonesia itu banyaknya di Sumatera, itu ada di Aceh, Sumatera Utara, di Pulau Jawa, Riau, Kalimantan, Irian Jaya. Di Sumatera Selatan ada daerah Musi Banyuasin gitu kan, dan beberapa Jambi juga ada. Pengolahan minyak bumi itu ada dibagi dalam dua tahapan. Tahapan pertama dengan proses yang namanya destilasi bertingkat. Tahapan kedua meliputi perengkahan, ekstraksi, kristalisasi hingga pada treating. Ini kita lihat apa itu destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat adalah proses pemisahan minyak bumi berdasarkan titik didih. Pada C1 sampai C4 titik didihnya kurang dari 20 derajat Celcius. Makin tinggi karbonnya, maka titik didih untuk pemisahannya makin tinggi. Jadi berbeda titik didih, maka beda lagi produk yang dihasilkan dari proses destilasi ini. Makanya disebut dengan destilasi bertingkat. Suatu teknik pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Kita lihat, untuk menghasilkan gas LPG hanya butuh titik didih kurang dari 20 derajat Celcius. Jadi kalau di rumahnya masak pakai gas LPG, itu mengandung atom karbonnya C1 sampai dengan C4. Mulai dari gas metan sampai pada gas butana. Kalau C3 sampai C6, ini produknya dikenal dengan petroleum, ada ether ini ya produk-produknya. Bisa digunakan sebagai cairan pembersih. Itu titik pemisahan titik didihnya 20 sampai pada 60 derajat Celcius. Pada C6 sampai C7 ini biasa digunakan pada cairan pembersih juga. Pada nafta, larut yang sifatnya nonpolar, berarti dia tidak larut di air ya. Pemisahannya 60 derajat sampai 100 derajat Celcius. Lebih tinggi lagi pada bensin, digunakan bahan bakar yang punya kendaraan bermotor, biasanya menggunakan bensin. Dia C-nya berada di antara C3 sampai C10. Di sini pemisahan titik didihnya 40 sampai 200. Kalau kerosin itu minyak tanah. Kalau kita kadang nyebutnya minyak lampu. Bisa juga pada bahan bakar jet. Itu jumlah atom karbonnya C12 sampai C18 ini ya.
suhu titik didihnya 175 sampai 325, lebih tinggi lagi. Jadi makin tinggi atom karbon, suhu titik didihnya pemisahnya makin tinggi ya, ini posisinya. Kita lihat kalau C di atas 12 itu mulai dari ini ada solar tuh kalau kita menghidupkan diesel, ada juga mobil yang bahan bakarnya solar gitu kan, ini lebih tinggi lagi. Zat cair lain ada oli, pelumas, ada lagi parafin untuk membuat aspal yang kita gunakan untuk di jalan ini, itu suhunya sangat tinggi di atas 500 derajat Celcius, maka produk akhir dari minyak bumi itu adalah aspal gitu. Yang ringan-ringan udah diambil untuk gas LPG, bisa untuk bahan bakar pesawat segala macam ini ya, hingga ke bensin, minyak tanah, solar, tapi sisanya adalah aspal, digunakan untuk mengaspal jalan. Ini bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor, bisa dilihat pada bensin itu ada yang namanya, kalau normal itu lurus sama ikatan rangkapnya terikat pada C nomor 1 ya. Ada yang namanya angka oktan atau in English octane number gitu kan. Di sini makin besar angka oktan, ini lihat senyawanya makin tinggi, ini komposisinya, nih angka oktannya makin tinggi kan. Oke, makin tinggi angka oktan maka mutu atau kualitas bahan bakar itu, bensin, BBM itu akan semakin baik. Dia akan mengurangi penyebab terhadap polusi udara gitu, karena menyebabkan jadi pembakarannya lebih sempurna. Makanya lebih mahal antara pertama 90, berarti angka oktannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang 80 gitu. Masuk ke mutu bensin. Mutu bensin dikaitkan dengan jumlah ketukan atau dikenal dengan knocking yang ditimbulkan dan dinyatakan sebagai bilangan oktan. Apa itu ketukan? Ketukan adalah perilaku yang kurang baik dari bahan bakar, yaitu keadaan saat pembakaran terjadi terlalu dini sebelum piston dari keadaan berada pada posisi yang tepat. Sedangkan bilangan oktan atau dalam bahasa Inggris octane number adalah bilangan yang menyatakan kualitas dari bahan bakar. Itu di sini kita bahas bensin. Untuk menentukan bilangan oktan digunakan dua senyawa penting, yaitu isooktana dan normal heptana. Di sini normal heptana, ini rumus isooktana kalau dia lurus kayak gini kan. Normal C ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena C-nya 7, normal heptana. Tapi ini bercabang gitu. Atau nama lainnya 2,2,4 trimetil ya. Metil enggak susah Ibu nulis di sini. Itu 2 3 4 5. 5 itu pentana. Oke, strip itu pentana. Maaf ya. Jadi ini ya. Ini nama dari isooktana. Nama lainnya 2,2,4 trimetil pentana. Semakin besar bilangan oktan, semakin baik kualitas dari bahan bakar. Dia dilihat dari perbandingan isooktana dengan normal heptananya berapa. Oke ya. Kita lihat maknanya. Ada bilangan oktan bensin. Maknanya gimana? Premium memiliki bilangan oktan 88. Artinya apa? Kualitas bensin premium setara dengan kualitas campuran. 88 ini diambil dari kata 88%-nya isooktana, sisanya 12% normal hektana. Jadi penentu mutu dari kualitas bensin itu adalah isooktananya, bukan normal hektana. Itu yang harus dipahami ya. Ibu lanjutkan. Di sini meningkatkan bilangan oktan dengan cara, jadi bilangan oktan yang awalnya misalnya 80 bisa kita naikkan menjadi 90. Makanya mutu bensin makin tinggi, kualitas makin tinggi, harga makin mahal, karena sesuai dengan penggunaan, sesuai dengan proses yang dilakukan. Reforming itu adalah proses pengubahan alkana rantai lurus menjadi bercabang dengan menambahkan zat anti ketukan. Zat anti ketukan yang menyebabkan bilangan oktana itu naik. Ada dua yang bisa digunakan, tel tetraethylate dan MTBE, metil tersier butyl ether. Sekarang tel ini dilarang karena menyebabkan polusi udara dari lead. Leadnya ini artinya timbal.
timbalnya ini menyebabkan asap kendaraan tuh lebih pekat gitu, ada timbul berbahaya. Jadi yang digunakan lebih banyak sekarang adalah MTBE. Berikutnya, dampak pembakaran dalam bahan bakar dilihat di gas buang. Kalau gas buangnya CO2, maka akan timbul pemanasan global. Dia akan menguap ke udara sehingga mempengaruhi kepada lapisan ozon. Kalau gas buangnya CO, artinya pembakarannya tidak sempurna, kekurangan oksigen. Berbahaya juga, menimbulkan sakit pada mata, pernapasan, dan paru-paru. Karena CO lebih mudah terikat pada darah, orang yang anemia maka akan cenderung pada pingsan karena oksigen mengikat CO lebih banyak dibanding hemoglobin. Kemudian dampak dari pembakaran ada juga gas SO2 dan SO3. Ini akan merusak jaringan, menimbulkan rasa sakit, dan timbul masalah pada hujan asam. SO2 ketemu dengan H2O menjadi H2SO3, SO3 ketemu H2O menjadi H2SO4. Berbahaya kan, jadi hujan asam ya. Oksida dari nitrogen itu ada NO dan NO2 juga hasil dari pembakaran, bisa menjadi bahan pencemar karena fenomena yang asbut menyebabkan asap kabut ya. Partikel timah hitam, ini yang kata ibu tadi, kalau mengandung PB ini akan berbahaya. Kita jadi pusing karena menghirup timbal. Kalau ada asap pekat kamu hirup, pusing nanti kepala, mudah teriritasi, mudah lelah, depresi, kerusakan otak, lama-lama ke ginjal dan hati gitu kan. Memang nggak langsung mati ya kalau belum ajal gitu, tapi ini kerusakan yang ditimbulkan. Oke, begitu ibu jelaskan untuk materi minyak bumi singkat ini, semoga bisa dipahami. Makasih.